Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari panas, kita belajar apresiasi. Tadi harusnya kalian ketika seminar kalian hadir juga, kalian lihat juga bagaimana kayak seminar itu apa saja, ya harusnya. Tapi di konten saya buat konten. Saya biasanya seminar itu saya buat konten yang bidang saya, gitu. Kalau bidang lain saya tidak mau. Tapi yang bidang saya dua-duanya saya buat konten tadi. Dan naik di itu saya. Jadi kita apresiasi puisi. Kemarin kita udah bicara beberapa unsur ya. Yang terakhir sekilas saya katakan tadi, sekilas kita tuntaskan kemarin, yaitu unsur intrinsik yang berkaitan dengan tipografi, ya, tipografi. Jadi kalau nanti Anda mau melihat tipografi itu, Anda baca kumpulan puisi Mustafa Bisri, salah satu contohnya. Kalau misalnya Anda untuk memperkaya wawasan Anda bisa mencari kumpulan puisi Kiai Haji Mustafa Bisri. Itu dia menulis puisi full tipografi. Jadi ada bentuk-bentuk gapura, bentuk rumah gitu ya. Jadi itu contohnya. Tapi sekali lagi saya katakan pada Anda, tipografi itu muncul pada puisi-puisi baru atau puisi-puisi mulai dari puisi mantra, ya, mulai dari puisi mantra. Jadi kalau Anda bahas misalnya puisi Khairil tentang tipografinya, itu tidak tepat, karena Khairil tidak bicarakan tentang tipografi. Atau puisi Amir Hamzah Anda bicarakan tipografinya, itu tidak tepat. Tapi kalau puisinya Sutarji, dari mulai puisi mantra, mulai Sutarji, itu benar ada unsur tipografinya. Jadi susunan tipografi itu susunan baris. Ya. Zaman dulu sebelum kita mengenal namanya dunia komputer, masih terbatas komputer, orang menggunakan mesin tik. Tapi kalau sekarang kan tidak. Kita dengan membuat program komputer dengan tabnya kita tinggal taruh di tengah misalnya, dia akan nyebar sendiri. Benar kan? Ya. Akan tersusun sendiri. Nah tipografinya, artinya itu tipografi tidak direncanakan. Tapi tipografi yang dimasukkan oleh dalam teori ini tipografi yang direncanakan. Nanti Anda bisa juga lihat tipografi itu pada puisi-puisi konkret namanya. Ya, puisi konkret itu puisi-puisi yang sifatnya lebih ke bentuk visualnya. Contohnya Anda baca nanti di buku Herman Yuwaluyo, jenis-jenis puisi. Salah satu jenis puisi itu ada puisi konkret. Ada judul puisi itu misalnya tree. Hanya judulnya tree. Tree itu pohon. Tapi disusun tree itu hurufnya tidak hanya lurus gitu, disusun THE itu seperti pohon Natal. Ya, dia seperti Anda nanti bisa lihat seperti pohon Natal. Jadi kalau orang melihat tree itu bukan hanya artinya pohon, berarti dibicarakan tentang Natal. Ya, maknanya itu Natal gitu. Atau ada puisi yang judulnya Abrakadabra. Abrakadabra itu ya bentuknya segitiga, ya, piramid terbalik, tapi dibaca dari lurus abrakadabra, dari miring juga abrakadabra. Itu contohnya. Jadi prinsipnya unsur intrinsiknya dikatakan intrinsiknya puisi itu, tipografi itu, ya pertama tujuannya bagaimana menyajikan dalam bentuk visualnya makna itu, dalam bentuk visualnya. Yang kedua, efek dari itu adalah untuk keindahannya. Jadi tidak seperti normal orang buat block style dan semi block style. Itu tipografi. Nah, kembali lagi tadi kemarin saya bicarakan pada Anda, yaitu tentang kaisura, belahan. Kaisura itu hanya terdapat, itu juga tidak bisa kita bicarakan pada puisi modern. Mulai puisi Khairil tidak dapat kaisura. Yang adanya mana? Pada puisi berpola. Ya, puisi berpola itu termasuk pola baris.
Kan rata-rata puisi warpola itu terdiri dari satu baris atau satu lari itu terdiri dari 4 hingga 5 suku kata. Nah, kecenderungan ya, bukan berarti 6 salah, tidak. Tapi lazimnya kecenderungannya begitu. Ya, silakan duduk. Oke. Jadi kecenderungannya itu 4 sampai 5 kata. Nah, saya katakan kemarin, ketika muncul irama, orang selalu membuat jatuhnya irama itu pada kata kedua. Sama juga seperti kita sebut nama orang, kan selalu disebut orang itu nama kata pertama. Ya kan, selalu kita dipanggil orang kan nama kata pertama. Jarang sekali orang membuat nama kata kedua. Sapaan maksud saya, sapaan bukan nama apa, sapaannya gitu. Ya. Nah, jadi orang selalu mengatakan memanggilnya orang sapaan itu pada kata pertama. Nah, dalam puisi itu juga orang selalu menjatuhkan pada kata kedua. Itu pada puisi berpola. Nah, ketika pola itu tidak ada lagi, maka orang tidak bisa menyebutkan unsur itu. Tapi kalau kita bicarakan pas kita kajinya tuh puisi berpola, otomatis ada kaisura. Paham? Nah, yang ketiga itu irama. Irama itu bukan berarti tidak ada irama, sekali lagi. Irama itu tetap ada, cuma tidak berpola dia. Irama itu tidak berpola. Ya. Kenapa tidak berpola? Ya contohnya puisinya Khairil itu tidak ada iramanya. Tapi orang kan coba, ada yang berubah jadi lagu seriosa. Ada juga yang mengubahnya jadi lagu keroncong. Jadi iramanya bebas saja, mau nyanyikan lagu keroncong, menjadikan seriosa. Sutarji sendiri dia nyanyikan lagu puisinya dengan irama blues. Puisi tadi, Anda mungkin pernah lihat Sutarji itu baca puisi dengan nyanyi, dengan irama blues. Dia jago main akordeon. Akordeon ya, mulut ya, akordeon. Jadi dijago Sutarjinya. Jadi irama puisi yang biasanya ditampilkan dengan bentuk ekspresi yang total, dia ada kalanya menyanyi dengan lagu. Nah, dengan irama blues gitu. Artinya apa? Irama puisi baru itu bisa dibuat apa saja, ya. Jadi tidak mengikat. Karena itulah unsur irama itu tidak lagi jadi bagian dari unsur intrinsik. Paham? Nah, sampai di situ kita bicara unsur intrinsiknya puisi. Nah, sebetulnya dalam kajian puisi itu bicara unsur intrinsik itu yang dibangun, ya. Tapi kalau kita kaji dengan teori sastra, membedah puisi itu dengan teori sastra nih. Nah, bukan kajiannya bukan hanya unsur intrinsik. Anda mereview lagi ingatan Anda pada semester 1. Jadi kalau kita ingin mengapresiasi sastra dalam kajian teori sastra, mengapresiasinya, misalnya kita menggunakan teori mimetik. Ya, mimetik itu apa? Teori tentang berdasarkan kisah nyata. Nah, artinya kita tidak bicarakan unsur intrinsik. Kita bicarakan tentang apa amanat yang ada di dalam sebuah puisi, ya. Sebagian dari unsur itu amanat namanya, tidak secara keseluruhan bicarakan itu kaitannya dengan peristiwa. Misalnya kita bicara Karawang Bekasi, apresiasi Karawang Bekasi. Kenapa ada puisi Karawang Bekasi? Apa peristiwa yang menginspirasinya Khairil? Nah, kita ingat apa peristiwa Rengas Dengklok. Kita bicara tentang puisinya Toto Sudarto Bachtiar, Pengemis. Kita mengingatkan peristiwa pengemis di Simpang Lampu Merah. Walaupun kita tidak tahu sumbernya inspirasi pengemis mana, tapi ketika kita menjumpai pengemis itu di lampu merah, kita mengingatkan dengan peristiwa yang digambarkan oleh
uh, Toto Sudarto Bahtiar, Gadis Peminta-Minta. Sama juga misalnya kalau Anda menghayati lagu Ebit GAD, ya, yang selalu ditayangkan ketika gempa bumi. Padahal kalau dilihat sejarahnya, lagu itu inspirasinya ketika meletusnya Gunung Merapi di Jogja. Kebetulan pamannya Ebit GAD ini kalau nggak salah saya camat atau kepala desa gitu, pamannya. Jadi dia ikut membantu, dia melihat korban itu. Nah itulah yang menjadi sumber inspirasinya. Itu kajian mimetik, ya. Jadi sebetulnya kajian mimetik itu kita bisa saja melihat peristiwa itu bukan hanya peristiwa yang pertama saja. Kemungkinan peristiwa-peristiwa yang sama, yang bisa kita jadikan sumber interpretasi puisi itu. Ya, sumber interpretasi dari puisi itu. Gitu. Ya. Jadi paham? Nah, inilah kaitannya belajar teori sastra dengan apresiasi puisi. Teori yang sudah kita kaji dulu itu, kita mau mengapresiasinya pakai teori apa? Ya, teorinya teori apa yang mau kita pakai? Bisa dipahami itu? Nah, jadi Anda dari sekarang itu mulailah kalau ingin mendalami mengapresiasi puisi itu, cari teori yang Anda pakai, cari objeknya, puisi, lalu Anda bedah dengan teori apa? Ya, Anda bedah dengan teori apa? Oke. Nah, saya bicara lagi yang berkaitan dengan unsur intrinsik itu, ya berkaitan dengan gaya. Ini kita mengulangi pelajaran teori sastra kaitan dengan sastra. Kita mengetahui bahwa pengarang itu ada namanya diberikan lisensi, namanya lisensia poetica. Lisensia poetica. Jadi kalau misalnya promotor tinju, siapa yang boleh jadi promotor tinju? Ada lisensinya dari organisasinya. Nah, sastrawan yang namanya sastrawan itu sepakat para ahli bahasa memberi namanya lisensia poetica, kebebasan menggunakan bahasa. Kebebasan arti apa? Kebebasan yang artinya dia bisa membuat kaidah sendiri bahasa. Ya, dia bisa membuat kaidah sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang mengapresiasi bahasa, pure bahasanya saja, mulai dari diksi sampai ke pola lariknya, itu yang kita kaji. Contoh misalnya, Anda baca puisi Senja di Pelabuhan Kecil. Coba baca Senja di Pelabuhan Kecil, cari Senja di Pelabuhan Kecil, Khairil Anwar. Ada ini kali tak ada yang mencari cinta, betul? Nah sekarang satu aja contohnya. Ini kali kita belajar sintaksis kan? Udah belajar kan? Sama siapa? Ibu Karina. Coba menurut Anda ini kali atau kali ini? Yang tepatnya kali ini. Tapi ini kan tidak ini kali kan? Nah itu satu contoh kebebasan dia menggunakan. Nanti kata itu gejala bahasa yang digunakan oleh Khairil yang melanggar kaidah bahasa. Ya, coba lanjutkan lagi. Ini kali tak ada yang mencari cinta. Di antara bunga pada cerita. Nah, di antara itu kan kata keterangan kan? Pada cerita. Itu katanya. Itu melanggar aturan enggak? Melanggar kaidah enggak? Coba.
Yang benarnya apa? Antaranya digabung. Antara digabung. Di antaranya digabung. Penulisannya. Oh, di antara baru dipisah. Nah, itu. Ya, menurut Anda itu. Coba Anda gimana? Di antara tetap dipisah. Di antara tetap dipisah, Pak. Di antara itu kan menunjukkan dipisah ya. Di sama di antara tetap dipisah. Gimana? Di sama antara yang benar, Pak, tetap dipisah. Harusnya di antara bujang dan rumah tua pada cerita, Pak. Nah, sekarang gudang rumah tua pada cerita. Pada cerita atau bercerita? Nggak, kalau menurut Anda tuh berkaidah tuh kaidahnya pada cerita atau bercerita? Bercerita. Kata pada. Bercerita. Nah, itu harus ada kaji, ya. Jadi misalnya Anda bisa bawakan ini ke Bu Kardina. Ini kaidah benarnya bagaimana, Bu? Supaya tahu kita kaidahnya dengan penyimpangan. Apalagi itu lanjutkan lagi. Yang serta kembali. Iya. Nah, apa yang salah di sana? Apa yang salah di sana? Tiang apa tadi? Tiang serta temali, kapal, perahu, tiada berlaut. Apa yang salah di sana? Yang menyimpang kesalahan saya menyimpang. Coba apa yang salah? Yang terjadi penyimpangan. Tahu? Berlaut. Itu kan prefix, harusnya ke laut. Kalau ber artinya kan mempunyai laut. Benar? Iya, Pak. Nah, kalau ber kan itu mempunyai laut. Ya. Berambut dia berarti mempunyai rambut dia. Berteman berarti punya teman dia. Berlaut berarti mempunyai laut. Padahal yang dimaksudkan ini adalah ke laut. Paham? Nah, itu tadi kalau kita mau apresiasi berdasarkan teori-teori yang kita pelajari semester 1, salah satunya bisa kita apresiasi puisi itu dari aspek ya dari aspek bahasanya, ya. Artinya apa? Kaidah bahasa baku, ya, bahasa resmi kita lihat dalam kenyataan dalam bahasa puisinya. Ya. Tapi sekatakan tidak bisa kita katakan salah. Ya, tidak bisa kita katakan salah karena penyair itu punya lisensia kebebasan. Paham? Nah, lebih parah lagi, ya, lebih parah lagi kalau Anda, ya, nah kita lanjutkan. Jadi supaya Anda tahu bahwa bahasa itu bagi penyair kan dijadikan idiom, wadah untuk dia menyampaikan perasaannya. Terkadang kosakata yang ada di kamus tidak dapat mewakili apa yang dia rasakan. Nah, kita lihat pada puisi Sutarji. Coba Anda cari puisi Sutarji judulnya Sepisau. Judulnya Sepisau. Sutarji. Tahu? Jumpa? Baca. Sepikul dosa, engkau sepi. Pisau duka,
Nah, sepisau itu apa artinya? Kan termasuk kita duga ketika orang mengatakan pada Sutarji di depan dia si pisau itu artinya dari sepi dan pisau. Seperti sama dengan pisau, sepi itu seperti pisau. Dia ketawa. Jadi dia membuat sendiri ketawa. Orang menafsirkan sepi, kata-kata itu terdiri dari kata sepi dan pisau. Nah, itu yang saya katakan lebih ekstrim lagi penggunaan bahasa, karena bahasa bagi dia itu idiom, ya, yang tidak ada. Dan ini menurut Hasan Yunus ada 5 penyair di dunia yang kemampuannya seperti tadi itu. Ya, ada 5 penyair di dunia itu yang kemampuannya seperti tadi. Artinya dia menciptakan idiomnya sendiri. Ya, dia menciptakan idiomnya sendiri. Artinya idiom itu artinya dia mengungkapkan sesuatu itu tidak ditemukan dalam bahasa baku, kesepakatan bahasa. Jadi dia menciptakan sendiri. Nah, inilah membuat penyair puisi tadi itu menjadi tambah rumit. Ya, tambah rumit. Arti kata sepisau tadi itu kan penyimpangan itu. Tidak lazim, ya, tidak lazim. Nah, jadi itu kalau kita mengapresiasi puisi dalam pendekatan stilistika, ya, dalam pendekatan stilistika. Arti stilistika itu kita memahami puisi itu dari aspek bahasanya. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi kalau gitu bagaimana mengapresiasi puisi? Anda baca dulu puisi. Baru Anda ingin tahu ini yang mau cocoknya dibedah, diapresiasi apanya. Kalau tadi kemarin kita bicarakan unsur intrinsik, berarti kan ada bagian-bagian puisi, ya, kita bisa bicarakan tentang unsur intrinsik itu pendekatannya, misalnya kita menggunakan teori struktural, kita bisa menggunakan teori struktural genetik, kita bisa menggunakan teori mimetik, ya. Tapi kalau bicara masalah bahasa, pure bahasa, maka kita menggunakan teori stilistika. Ya, begitu caranya. Ya, mengapresiasinya begitu caranya. Jadi bukan teori disiapkan dulu, baru pisau apa objeknya, tidak. Salah. Tadi seminar tadi yang kedua saya biarkan aja, malam bimbingan saya gitu. Dia objeknya film, saya patah. Film itu disutradari oleh siapa namanya ini, anak bekas Kapolri, saudaranya Rudi Sudjarwo, Rudi. Nah, film itu inspirasinya dari peristiwa penyerangan di Mabes. Nah, saya katakan, kenapa tidak teori mimetik? Karena dia tahu bahwa itu peristiwa inspirasi dari peristiwa yang benar gitu. Jadi karena itu kita harus bisa mengapresiasi kalau puisi itu peristiwa yang mana yang bagus, yang bagus kita lihat. Kita lihat dulu gejalanya gitu. Ya. Kalau diksinya lebih kuat, ya kenapa kita tidak bicarakan masalah diksinya aja gitu. Paham? Karena unsurnya puisi itu tidak merata. Ya, unsur-unsur yang kuat dominasi puisi itu tidak merata. Bisa jadi di amanatnya, bisa jadi di diksinya lebih dominan. Karena itu kalau Anda misalnya ingin membahas sesuatu puisi, objeknya puisi, apakah itu lagu, ya. Nah, Anda bisa contoh gini. Ya, contoh. Anda mengenal Lesti Kejora, ya, dia kan setiap lagunya itu viral, ramai orang, ya, ramai, artinya viral lah kalau dunia media sosial ramai. Cuma kan persoalannya kita tinggal, apakah ramainya karena lagunya itu bagus, atau karena memang karena Lesti Kejora itu sudah punya follower yang banyak,
ya, pendukung yang banyak, sehingga orang mau bagus tak bagus orang tertarik. Nah, ini yang perlu kita lihat ini ya, kita bisa mengkajinya, mengapresiasinya dengan cara menggunakan teori resepsi misalnya. Artinya responnya seperti halnya saya lakukan pada puisi Rida Kaliamsi. Jadi saya S2 saya kajiannya puisi Rida Kaliamsi. Tahu Rida Kaliamsi? Belum tahu. Yang punya Riau Pos. Jadi bosnya Riau Pos itu Rida Kaliamsi. Bukan yang punya ya, dia CEO-nya dulu. Riau Pos itu. Kalau yang punya tuh ada saham Pemda, ada saham Tempo di sana. Nah, kenapa? Karena ketika dia menulis, Riau Pos bukan main mempublikasikan, bahkan dia diluncurkan, ya, bentuk puisinya judulnya Bulan Cahaya, bahkan diluncurkan di tim Taman Ismail Marzuki. Nah, saya ingin membuktikan kira-kira puisi itu memang bagus atau tidak. Nah, saya gunakan teori resepsi. Iya. Iya, ada apa? Iya. Duduk. Tidak ada yang kalian ada di luar ya? Tidak ada kan? Di dalam semua kan? Tidak ada. Nah, jadi harus gitu kita lihat. Jadi, kalau kita mau mengapresiasi, apa mau diapresiasi? Kita baca dulu. Ya, puisi itu kita baca dulu. Kalau lagu kita dengar dulu lagunya. Ini seperti ini. Kan ada penasaran. Lagu Lesti itu karena lagunya yang bagus atau karena memang penggemarnya banyak. Paham? Nah, kalau kita ingin tahu kekuatan lagu itu, lagunya sukanya di mana? Apakah itu pendekatannya saya katakan menggunakan resepsi, teori resepsi yang kita sudah belajar di semester 1. Artinya apa? Alatnya gimana? Kita bisa menjalankan angket misalnya. Atau kalau di media sosial kita bisa melihat komentar orang. Kecenderungan komentarnya di mana? Ya. Oh, kalau kecenderungannya tentang amanat lebih banyak, berarti belum tahu yang selain itu kuat gitu. Bisa dipahami itu? Nah, yang baru datang kita lanjut tadi karena kuliah yang 1. Kita kuliah sampai jam 3 paling lewat sedikit karena saya ngantar ibu berobat ya. Jadi kita mungkin istilahnya ada. Jadi asalnya nanti di rumah aja. Yang mau sambil makan silakan sambil makan, tidak ada masalah. Baik, sampai situ ada mau ditanyakan? Ada? Ada mau ditanyakan? Nah, kalau tidak ada, Anda cari objek ya yang kategorinya puisi. Mau puisi berpola atau tidak berpola silakan. Mau rupanya syair kah atau namanya lagu silakan. Ya. Silakan. Lalu Anda pahami puisi itu. Ya, pahami puisi itu. Pahami maksudnya baca dulu sekali 2 kali. Lalu putuskan Anda mau mengapresiasi aspek apanya. Paham? Jadi aspek apanya mau Anda apresiasi? Ya. Tentu berdasarkan bacaan Anda. Bacaan Anda gitu. Nah, berdasarkan pembacaan Anda itu Anda putuskan teori yang Anda gunakan. Ya, Anda gunakan teori apa? Teori yang Anda gunakan. Ya. Ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya enggak? Ada? Ada yang mau bertanya? Enggak ada.
Jadi boleh lagu, boleh mau lagu dangdut, mau lagu rock, mau lagu terserah, pop silahkan. Mau puisi silahkan. Ya. Tapi Anda baca dulu, lalu Anda mau kaji, mau lihat aspek apanya. Aspek bahasa berarti pakai Anda ya stilistika. Ya, Anda melihat peristiwa yang ada di sana, berarti ada kajian Anda dalam memeti. Paham? Nah, jadi ada putuskan. Anda baca dulu, Anda pahami dulu. Nah, ketika kita mengapresiasi, kalau kita menginterpretasikan, itu ada buktinya. Kalau tidak ada buktinya, namanya opini. Namanya opini. Buktinya ya kita jumpai di pada teks itu, pada teks puisi atau teks lagu. Ya, buktinya tadi. Misalnya Anda bicara diksi. Ya, menurut Anda diksinya ini, atau Anda bicara stilistika, ini ada penyimpangan bahasa. Kaidah bahasanya begini, tapi di lirik ini seperti tadi kita bicarakan pada sisi kaidah itu, ya, yang temali perahu tiada lagi berlaut. Kata ber itu menurut Anda itu seharusnya tidak berlaut. Terjadi penyimpangan. Harusnya ke laut, bukan berlaut. Ya, tapi Khairil menulisnya berlaut. Nah, jadi persepsinya itu mungkin persepsinya Khairil itu antara laut dengan perahu sesuatu yang tidak mungkin dipisahkan. Tak ada artinya nama perahu kalau tidak dia berlayar. Gitu. Jadi saling memiliki perahu dengan laut kan begitu. Sehingga dia menggunakan kata berlaut, bukan ke laut. Kalau dikatakan ke laut, berarti laut sebagai objek penderita atau objek keterangan. Gitu. Nah, itu yang perlu dijelaskan. Saya beritahu kepada Anda, mengapresiasi puisi ya dari sebegitu. Oke, paham? Sudah paham belum? Nah, itu untuk mengapresiasi. Sekarang kita berlanjut. Itu kan kita mulai menikmati. Sekarang kita lanjut kajian kita itu membicarakan puisi berpola. Menurut Anda puisi berpola itu, pola puisi itu paling kecil berapa baris? Berapa baris? 1 baris. Ya. Puisi yang terkecil itu ada 1 baris.